Bagaimana kalau seorang diusir, tidak boleh sholat di masjid dekat rumahnya karena beda pemahaman. Ima orang yang diusir ini nggak benar, ima yang ngusir yang nggak benar. Kenapa yang diusir nggak benar? Ya mungkin tindakannya dia kalau nggak benar sehingga diusir. Mungkin dia baru datang pertama kali sudah jago, nggak boleh usolli, bidah, kunut bidah, ya diusir sama orang. Antum sebagai masyarakat, ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Antum mendatang, ikuti sholat mereka. Sholat di belakang ahlul bidah, menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh, sah atau tidak? Sah. Kita harus sabar. Ya, mungkin kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada beberapa faktor yang lain. Makanya saya ima dari yang diusir yang salah atau yang mengusirnya. Jadi jangan langsung, oh yang mengusir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab, akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Ini kadang-kadang orang sudah ngikuti sunnah ini, kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri, kayak jagoan. Nyalain lampu sendiri, nyalain ini sendiri semuanya. Ya orang situ kesel. Kamu nggak boleh sholat sini. Ya wajar diusir. Karena apa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan, sudah seperti masjidnya dia sendiri. Padahal dia pendatang. Mesti nggak bisa gitu. Tanya, boleh nggak saya adzan? Boleh nggak saya jadi imam karena nggak ada imam di sini? Coba pakai adab, akhlak yang baik, muamalah dengan baik. Jadi ketika diusir siapa yang salah? Jangan langsung salahkan, oh yang ngusir. Belum tentu. Bahwa ada juga di tempat yang lain yang katanya sunnah juga ada orang yang awam nggak boleh sholat. Dan ini terjadi. Orang awam masyarakat kampung karena dia usolli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya dia nggak boleh sholat. Benar tidak menurut syariat Islam? Nggak benar. Dan ini terjadi yang seperti ini terjadi. Orang-orang kampung yang kunut itu nggak boleh datang ke masjidnya. Ini kan masjid saya, yayasan punya saya. Kamu nggak boleh sholat. Masa orang sholat nggak boleh? Orang mau ruku sujud nggak boleh. Kalau dia kunut diingatkan dengan cara yang baik. Ini muamalah sekarang banyak yang nggak beres sudah. Maka antum belajar ilmu, belajar adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini penting. Nah, kalau kita sudah diusir, ya kita sholat nggak boleh ada yang larang. Nggak boleh melarang orang sholat. Kalau nggak boleh juga oleh mereka, ya kita cari masjid yang lain. Jadi ini ketika bertanya seperti ini jangan langsung dijawab. Karena antum menjawab, oh sudah jelas salah yang ngusir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang ngusir. Karena yang datang juga sudah seperti miliknya ya masjidnya. Bagaimana tentang sholat isya? Apakah sholat itu panjang waktunya sampai subuh atau sampai pertengahan? Ada dua pendapat ulama. Tapi yang kuat pendapatnya bahwa sholat isya itu ila nisfil lail awsat menurut hadis Muslim sampai pertengahan malam. Itu yang kuat. Dan itu pendapat jumhur ulama. Itu. Tadi disebutkan tentang sholat asar. Apakah sholat asar itu batal amalnya? Apa seluruh amalnya? Di buku ini, ketika saya bawakan hadis ini, ada penjelasannya di situ. Mungkin nggak kebaca. Ya, antum nggak baca. Di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak. Amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah, yang dihapuskan. Yang menghapuskan seluruh amal yaitu apa? Syirik. Bolehkah kita sholat di awal waktu sedangkan dia masih jam kantor? Ya kita memberitahu kepada orang-orang yang di atasan itu. Ya manajernya, direktur kasih tahu bahwa kita orang Islam ini sholat waktu asar jam 3:10 atau jam 3:04 kita sholat asar. Saya pikir cukup sampai sini, nggak semua bisa dijawab dan juga jamaah kita banyak wudunya antri, jadi kita cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.